Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, Rombel 1, mata kuliah Oceanografi, yang beranggotakan Ana Sofia NPM 05, Catur Siti Hermawati NPM 23, Rindiani Fatikasari NPM 21, Muhammad Zaini NPM 79, Fatan Kariban NPM 81, dan Mirza Gulam Ahmad NPM 88. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hubungan thermocline, halocline, dan pycnocline terhadap ekosistem laut. Nah, yang pertama adalah thermocline. Apa itu thermocline? Thermocline adalah lapisan di mana air laut mengalami penurunan suhu secara drastis. Lapisan thermocline adalah lapisan tipis di perairan yang memisahkan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Di lapisan thermocline sendiri sering terjadi fluktuasi suhu yang sangat tajam. Apa itu fluktuasi suhu? Fluktuasi suhu adalah perubahan suhu yang besar dalam waktu yang singkat ataupun seketika. Lapisan ini berada di kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. Lalu, apa hubungan thermocline dengan ekosistem laut? Di lapisan thermocline sendiri, oksigen terlalu lebih tinggi, sehingga beberapa ikan senang hidup di lapisan ini. Contohnya adalah ikan tuna. Lapisan thermocline sangat cocok sebagai tempat hidup biota laut, terutama ikan tuna, karena sebagai pemisah antara lapisan atas dan bawah, suhu di lapisan ini tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Selain itu, dengan adanya kandungan oksigen terlalu yang tinggi, menyebabkan terjadinya peningkatan kelimpahan fitoplankton di lapisan thermocline. Seperti yang sudah diketahui, fitoplankton berguna sebagai pakan ikan alami. Yang kedua adalah halocline. Halocline adalah lapisan vertikal di dalam laut di mana salinitas berubah secara cepat dan sejalan dengan kedalaman air. Lapisan ini berfungsi sebagai pemisah antara air asin dan air tawar, sehingga semakin dalam laut maka akan semakin tinggi salinitasnya. Lapisan halocline sendiri berada di kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. Hubungan halocline dengan ekosistem laut. Setiap ikan akan mempunyai toleransi salinitas yang berbeda-beda, begitu juga dengan fitoplankton. Setiap peningkatan satu satuan salinitas, maka kelimpahan fitoplankton akan menurun sebesar 0,15 satuan. Dengan terjadinya penurunan fitoplankton, maka akan semakin sedikit ikan yang menghuni lapisan halocline dengan kadar salinitas yang semakin tinggi sejalan dengan kedalaman air laut. Pada beberapa anggota kelas Asteroidea, Ophiuroidea, Echinodermata, dan Holoturoidea menunjukkan adanya kemampuan adaptasi mereka lebih luas terhadap pergoyangan atau perubahan salinitas. Kelompok biota ini sangat cocok hidup di lingkungan halocline dengan peningkatan salinitas yang sejalan dengan kedalaman perairan. Pada bulu babi jenis Litecinus variegatus dan bintang laut jenis Asterias rubens tidak akan tahan terhadap pengeceran salinitas. Dengan kadar garam yang cukup tinggi pada lapisan halocline, ini sangat cocok sebagai tempat untuk hidupnya. Oleh karena itu, lapisan ini berperan sebagai penyeimbang ekosistem laut. Yang ketiga adalah pycnocline. Di lapisan pycnocline terjadi peningkatan densitas yang sejalan dengan peningkatan kedalamannya. Lapisan pycnocline dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan juga tekanan. Di daerah kutub, jika semakin dalam lapisan pycnocline-nya, maka akan semakin tinggi salinitasnya dan semakin besar pula tekanannya. Sedangkan di daerah ekuator, semakin dalam lapisan pycnocline, maka akan semakin tinggi suhunya, tetapi tekanannya akan semakin rendah. Untuk selanjutnya, hubungan pycnocline dengan ekosistem laut. Lapisan pycnocline mempengaruhi tempat hidup ikan dan juga biota laut. Di bagian kutub, lapisan ini berada di perairan dalam dengan suhu yang rendah dan tekanan yang besar. Maka akan sulit bagi ikan untuk hidup di lapisan tersebut dan hanya beberapa ikan tertentu yang mampu hidup. Sedangkan di daerah ekuator, termasuk Indonesia, lapisan ini cenderung mendekati ke permukaan, sehingga adanya salinitas, suhu, dan tekanan yang tidak terlalu besar akan membuat lapisan tersebut cocok sebagai tempat hidup ikan. Selanjutnya adalah hubungan antara thermocline, halocline, dan pycnocline terhadap ekosistem laut. Pycnocline adalah lapisan yang berbanding lurus dengan halocline, sedangkan berbanding terbalik dengan thermocline. Kesimpulannya, semakin dalam laut, maka akan semakin rendah suhu, semakin tinggi salinitas, dan semakin besar tekanannya.
sehingga kelimpahan fitoplankton sangat rendah dan ekosistem laut yang ada di lapisan tersebut tidak akan mendukung supaya tempat hidup dari kebanyakan ikan. Tidak banyak biota laut yang akan ditemukan, hanya jenis ikan tertentu saja yang mampu bertahan hidup di kondisi lingkungan seperti itu. Contohnya adalah Chimaira. Sebaliknya, semakin dangkal laut, maka akan semakin tinggi suhu, semakin rendah salinitas, dan semakin kecil tekanannya. Sehingga kelimpahan fitoplankton yang cukup tinggi dan ekosistem laut akan menjadi baik. Ekosistem laut yang ada di lapisan tersebut cukup mendukung sebagai tempat hidup bagi kebanyakan ikan, terutama ikan pelagis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.